Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai, perkenalkan, nama saya adalah Owen Maskintama dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dan saya berasal dari Subunit 1, Desa Sumyang, KKN PPM UGM JT044. Dalam kesempatan saya hari ini, saya ingin menjelaskan kepada Anda warga sekalian dan kepada Anda semua perihal penggunaan hak kekayaan intelektual untuk UMKM yang ada di Desa Sumyang. Tanpa perlu berlama-lama, marilah kita mulai presentasinya. Sebagai pendahuluan, menurut data yang ada di lapangan, Desa Sumyang memiliki banyak sekali UMKM, seperti ada pabrik tahu, ada pengolahan tempe juga, pembuatan rambak atau karak yang merupakan sejenis kerupuk, pembuatan telur asin, pembuatan jamu, pembuatan aneka peye, batu bata, dan juga ada perikanan dan UMKM lainnya. Namun, kebanyakan dari UMKM ini tidak memiliki tanda pengenal, dan supaya bisnis UMKM-nya lebih dikenal oleh masyarakat luas maupun masyarakat yang di luar Desa Sumyang, perlulah digunakan sebuah tanda pengenal yang untuk mengindikasikan bisnis Anda. Nah, salah satu contohnya tanda tersebut biasanya bernama merek. Merek tersebut merupakan salah satu bentuk dari hak kekayaan intelektual yang merupakan tema kita dalam pembahasan hari ini. Mungkin term atau istilah daripada hak kekayaan intelektual masih belum sering terdengar oleh banyak orang. Namun, hak kekayaan intelektual merupakan hak yang harus kita junjung tinggi dan hormati, dan merupakan salah satu hak yang sangat menguntungkan jika bisa kita kendalikan dan kita bisa gunakan baik untuk bisnis atau UMKM kita. Sebelum membahas lebih lanjut terhadap contoh-contoh hak kekayaan intelektual atau HKI, kita harus tahu dulu apa sih itu hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan suatu produk dari intelek manusia yang terdiri dari subjek kekayaan intelektual, biasanya dicirikan sebagai barang publik yang tidak bersaing. Pada dasarnya ini berarti bahwa produk yang sama dapat digunakan secara bersamaan oleh lebih dari satu orang tanpa mengurangi ketersediaan produk tersebut untuk digunakan oleh orang lain. Dalam kata lain, hak kekayaan intelektual melindungi produk-produk atau hasil kreasi intelektual seseorang. Dalam HKI atau haki itu sendiri, sebenarnya ada banyak macam yang biasa dikenal oleh orang, yaitu seperti hak cipta, merek, dan paten, tiga tersebut. Namun, bukan hanya tiga itu, ada juga contoh-contoh hak kekayaan intelektual seperti desain industri, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST, rahasia dagang, dan KI komunal. Produk-produk tersebut merupakan contoh-contoh hak-hak yang dilindungi di bawah HKI. Namun, kali ini saya akan menjelaskan hak kekayaan intelektual yang paling penting dan berguna dan paling sering digunakan terlebih untuk UMKM, yakni merek, hak cipta, paten, dan desain industri. Yang pertama, merek, atau bahasa Inggrisnya adalah trademark. Jadi, apa sih sebenarnya merek itu? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek, definisi merek itu adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut yang membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang
di bold, yang di highlight hitam, yang warnanya lebih hitam, merupakan elemen-elemen dasarnya dari merek, yaitu yang ditampilkan secara grafis, yang bisa berupa gambar ataupun logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, yang bisa ditaruh dalam dua bentuk, dimensi dan tiga dimensi atau tiga dimensi. Ada juga suara, hologram, atau kombinasi dari dua unsur tersebut. Itu semua bisa dikategorikan sebagai merek, dan kegunaan utama merek adalah untuk membedakan barang atau jasa. Jadi tujuan merek itu untuk apa? Yang pertama adalah untuk tanda pengenal, untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukumnya. Yang kedua sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya, seperti Coca-Cola, Aqua, Telkomsel, itu bisa juga sebagai tanda pengenal dan alat promosi, yaitu jaminan atas mutu barangnya. Dan keempat, yang terakhir adalah penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan. Nah, untuk apa sih merek itu didaftarkan? Fungsinya itu untuk bagaimana? Merek perlu didaftarkan di Indonesia itu kenapa? Supaya menjadi alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Jadi supaya tidak ada orang lain atau badan hukum lain yang bisa mengambil merek Anda secara cuma-cuma. Yang kedua, dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran orang lain atau untuk barang atau jasa sejenisnya. Jadi kalau misalnya Anda sudah mendaftarkan merek, orang lain tidak bisa mendapatkan merek yang sama, sehingga merek Anda aman. Yang ketiga, dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenisnya. Pada intinya, fungsi pendaftaran merek itu melindungi merek Anda di mata hukum. Nah, merek yang tidak diperbolehkan itu ada apa saja? Yang pertama, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Yang kedua, merek yang sama dengan atau berkaitan dengan atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya. Yang ketiga, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan, penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Jadi, pengguna merek tidak boleh bohong. Yang keempat, memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi. Sekali lagi, artinya merek tidak boleh bohong. 5, tidak memiliki daya pembeda, jadi harus original, tidak boleh sama dengan merek lain. Dan yang keenam, merupakan nama umum atau lambang milik umum. Nama umum contohnya seperti nama apel, kita menamakan buah apel itu apel, kita tidak bisa menggunakan mendaftarkan merek apel untuk buah apel gitu loh. Karena orang-orang mengatakannya apel contohnya. Terus merek bisa ditolak. Apakah bisa? Tentu saja bisa ditolak. Ada 7 contoh-contoh kenapa alasan kenapa merek bisa ditolak, yaitu mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain atau barang dan atau jasa sejenis. Yang ketiga, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang keempat, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. Indikasi geografis seperti kopi Aceh Gayo, atau kopi Bali dari Kintamani, anjing Kintamani, seperti itu.
5. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang memiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. 6. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan bendera, lambang, atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 7. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan dari pihak yang berwenang. Jadi selama Anda tidak memenuhi salah satu alasan yang ditulis di sini, merek Anda kemungkinan besar masih bisa diterima. Berapa lama sih jangka proteksi merek ini di Indonesia? Jadi merek yang didaftarkan di Indonesia itu mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan. Dan jangka waktu perlindungan itu dapat juga diperpanjang. Kalau misalnya 10 tahun sudah habis, bisa diperpanjang nantinya. Terus bagaimana cara mendaftarkannya? Yang pertama, pengajuan formulir pendaftaran dalam 2 rangkap yang diketik dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan formulir permohonan yang telah disediakan dan memuat hal-hal tersebut, seperti tanggal, bulan, tahun permohonan, nama lengkap kewarganegaraan dan alamat pemohon, nama lengkap alamat kuasa, apabila pemohon diajukan melalui kuasa, warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftaran menggunakan unsur warna, dan lainnya. Lalu yang kedua adalah surat permohonan pendaftaran merek yang dilampiri dengan yang hal-hal basic seperti fotokopi KTP, fotokopi akta pendirian badan hukum, fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas lebih dari 1 orang, yaitu merupakan merek kolektif, surat kuasa khusus jika permohonan didaftarkan oleh kuasa, tanda pembayaran biaya permohonan, 10 helai etiket merek, dan yang nomor 7 adalah surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya. Berikut adalah flow atau proses permohonan pendaftaran merek. Yang di kiri adalah proses permohonannya, bisa diregistrasi di merek.tgip.go.id, klik tambah, harus pesan kode billing, angka pembayaran sesuai dengan tagihan yang disimpaki, isi seluruh formulir, unggah data dukung, habis itu kalau udah benar semua, klik selesai, dan permohonannya diterima. Nah, setelah permohonan diterima, lanjut ke chart 2 yang dijabarkan seperti ini. Jikalau ingin melihat secara langsung, atau jika ingin melihat lebih detail, bisa di-pause videonya. Nah, kita akan memasuki kategori kedua, yaitu desain industri. Jadi apa sih itu desain industri? Desain industri itu atau desain produk adalah salah satu cabang ilmu desain yang mempelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan perancangan alat atau produk komoditi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aspeknya ini merupakan desain dari barang yang dijual. Desainnya seperti apa? Komoditi tersebut harus dapat diperbanyak atau diproduksi dalam jumlah tertentu. Perbanyakan jumlah barang tersebut harus mengikuti kaidah industri, di mana setiap barang yang dibuat harus sama persis bentuknya atau konsisten satu sama lain, baik yang dihasilkan oleh mesin maupun tangan. Nah, itu menurut definisi yang menurut secara general. Jikalau menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri itu adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang membentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas,
atau kerajinan tangan. Nah, ini merupakan elemen-elemen dari desain industri. Ada 5 elemen, yaitu yang pertama bentuk objek tersebut itu 3 dimensi atau secara visual yang bisa dirasakan itu seperti apa. Konfigurasi itu merupakan bentuk yang kompleks atau bentuk yang dikombinasikan dalam desain. Seperti apakah seperti lekukan-lekukannya seperti apa, seperti hal tersebut. Komposisi garis adalah kreasi 2 dimensinya. Misalnya contohnya di sendok ada desain kayak garis-garis seperti garis-garis di gagangnya, nah itu komposisi garisnya. Dan lekukannya itu konfigurasinya, bentuknya seperti sendok, itulah bentuknya. Lalu komposisi warna, misalnya kreasi yang terdiri dari susunan 2 warna atau lebih yang membentuk pola sedemikian rupa pada suatu permukaan benda. Nah, komposisi warna itu bisa contohnya kalau misalnya dari sendok atau garpu tadi yang kita jelaskan, misalnya warnanya desain di gagangnya itu ada warna merah dan putih dan biru misalnya. Nah, yang kelima adalah kombinasi elemen bentuk, warna, dan garis. Ini dikombinasikan semua bentuk, elemen konfigurasi, elemen komposisi, garis warna, elemen komposisi warna, semuanya digabung menjadi kombinasi elemen bentuk, warna, dan garis. Desain industri bagaimanakah yang dapat didaftarkan? Ada 2 yang bisa didaftarkan. Yang pertama, desain industri baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri itu tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya. 2, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, atau kesusilaan dan agama. Terus, berapa lama pelindungan hukum desain industri terdaftar? Sama seperti merek, desain industri terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri. Cara mendaftarnya juga mirip dengan merek, yaitu pertama mengajukan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengisi formulir permohonan yang memuat tanggal, bulan, tahun permohonan, nama alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain, nama lengkap dan kewarganegaraan pemohon, dan lainnya. Lalu, setelah ada formulir permohonan tersebut, juga dilampiri contoh fisik atau gambar atau foto serta uraian dari desain-desain industri yang dimohonkan pendaftarnya. Dan untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto dapat di-scan atau dalam bentuk disket atau floppy disk dengan program yang sesuai. Kalau bisa difoto untuk sekarang-sekarang. Lalu surat kuasa, khusus kalau misalnya permohonan diajukan melalui kuasa, kalau individu tidak usah. Surat yang selanjutnya adalah surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarnya adalah milik pemohon sendiri. Lalu dalam surat hal permohonan diajukan secara bersama-sama lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari pemohon lain. Ini untuk jikalau desain industri dimiliki oleh 2 orang. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon yang berhak atas desain industri yang bersangkutan. Berikut adalah flowchart atau diagram permohonannya yang sebelah kiri, dimulai dari registrasi akun di desainindustri.dgip.go.id. Lalu buat permohonan baru dan isi seluruh formulir, unggah data pendukung. Habis setelah mengunggah data pendukung, pesan kode billing dan bayar. Lalu kalau sudah selesai semua, tinggal klik selesai dan permohonannya sudah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual. Yang di kanan merupakan flowchart setelah permohonan sudah diterima oleh pihak DGIP atau DJKI.
Dan kalau ingin melihat lebih lanjut, bisa di-pause videonya. Selanjutnya kita masuk ke hak cipta. Apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbeda dari dua hal yang sebelumnya, merek dan desain industri, hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, jadi tidak perlu untuk didaftarkan. Setelah Anda membuat suatu karya kreatif, karya artistik, dan melepaskannya atau mempublikasikannya kepada publik, otomatis Anda sudah memiliki hak cipta akan karya tersebut. Di hak cipta memiliki ada dua hak dalam hak cipta. Ada hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, yaitu seperti hak untuk mengcopy, hak untuk mendistribusikan, hak untuk hak Anda sebagai pencipta untuk melakukan atau mempunyai karya tersebut. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, misalnya dengan menjual menjual lagu, misalnya merilis filmnya atau melelang lukisannya, seperti itu. Itu adalah hak ekonomi Anda. Nah, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, yaitu untuk satu, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Yang kedua, menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya. Contohnya yang paling terkenal adalah buku Max Havelaar misalnya. Itu atau mungkin banyak novel-novel atau banyak buku-buku pada zaman dulu menggunakan nama-nama samaran, pseudonym, atau anonimus. Yang ketiga, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Karena Anda yang membuat karya tersebut, Anda juga berhak untuk merubah-rubah isi dari karya tersebut. Jika Anda membuat suatu cerita film, misalnya atau membuat suatu cerita novel atau membuat cerita cerpen, Anda berhak untuk mengubah isi cerita tersebut. Contohnya. Yang keempat, mengubah judul dan anak judul ciptaan. Nah, penjabaran hak ekonomi itu ada apa aja? Penciptaan atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman penciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Jadi yang berhubungan dengan transaksi jual beli, transaksi ekonomi yang juga berhubungan dengan hasil karya ciptaan Anda memiliki hak ekonomi akan ciptaan tersebut. Lalu objeknya yang bisa dilindungi itu apa saja? Mayoritas adalah objek-objek kreatif atau artistik. Contohnya seperti buku, program komputer, pamflet, layout karya tulis yang diterbitkan, atau semua hasil karya tulis lain. Ceramah, kuliah, pidato, atau ciptaan lain sejenis dengan itu juga bisa dilindungi. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan atau pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tarian, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya-karya lain dari hasil pengalih wujudan. Pokoknya, atau pada dasarnya, hak cipta melindungi ciptaan kreatif. Lama waktu pelindungannya juga berbeda dari yang lain. Kalau desain industri dan merek merupakan 10 tahun, hak cipta memiliki waktu perlindungan yang paling lama, yaitu seumur hidup pencipta
seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Jadi, jikalau Anda menciptakan suatu lagu pada hari ini dan merilis atau mempublikasikannya ke platform-platform internet atau menyebarluaskannya ke publik, Anda dapat pelindungan hak cipta untuk secara otomatis seumur hidup Anda, dan setelah Anda meninggal dunia 70 tahun setelahnya. Keluarga Anda masih bisa mendapat hak cipta tersebut. Hak cipta tidak perlu didaftarkan, sekali lagi. Setelah karyanya dipublikasikan atau fixated dalam bahasa Inggrisnya, maka secara otomatis dilindungi oleh hak cipta. Tetapi kalau mau melapor untuk dicatat hak cipta guna memperkuat hukumnya bisa. Dan itu namanya pencatatan online, bukan pendaftaran. Nah, ada 10 tahap pencatatan hak cipta. Mengisi formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh materai pada waktu itu Rp6.000. Sekarang Rp10.000 mungkin. Yang kedua, surat permohonan yang di pendaftaran ciptaan yang memiliki nama, kewarganegaraan, alamat pencipta, dan lain-lainnya. Yang ketiga, surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan saja. Keempat, melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP atau paspor. 5. Apabila permohonan badan hukum, maka surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut. Jadi kalau Anda misalnya memiliki suatu badan hukum selain diri Anda sendiri, contohnya seperti PT, jadi harus ada akta pendirian resmi badan PT tersebut. Yang keenam, melampirkan surat kuasa bila mana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa beserta bukti kewarganegaraan tersebut. 7. Apabila pemohon tidak bertempat dalam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan penciptaan dia harus memiliki tempat tinggal dan memiliki suatu kuasa dalam wilayah RI. Kalau misalnya ke-8, permohonan pendaftaran penciptaan diajukan di atas nama lebih dari seorang atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon tersebut harus ditulis semuanya. Jika misalnya contohnya yang memiliki lagu adalah sebuah band dengan membernya banyak, maka semua membernya harus ditulis pemohon-pemohonnya. Dan juga menandakan satu alamat pemohon. 9. Apabila catatan ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak. Dan yang ke-10 adalah melampirkan contoh penciptaan yang dimohonkan pendaftarnya atau penggantinya. Jikalau misalnya Anda membuat lagu, maka melampirkan contoh lagu tersebut. Berikut adalah alir permohonan pencatatan ciptaan. Bisa di-pause jika Anda ingin melihat lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam paten. Paten itu apa sih? Paten merupakan hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan pada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Jadi beda ya. Kalau hak cipta pelindungan untuk kreatif, ciptaan kreatif, merek pelindungan untuk tanda pengenal suatu brand atau bisnis, dan desain industri juga tanda pengenal untuk suatu produknya dari bisnis tersebut, maka paten ini melindungi penemuan untuk teknologi yang didasari oleh invensi di bidang teknologi tersebut. Jadi invensi itu apa sih sebenarnya? Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, hanya untuk teknologi. Dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan pengembangan produk atau proses. Invensi yang dilindungi dan jangka waktunya. Invensi yang dapat dipatenkan itu jika invensi tersebut, yang pertama, pada saat pengajuan permohonan paten, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya, harus original. Yang kedua,
mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam industri. Jadi invensi ini harus berguna untuk industri. Jika invensi tersebut dapat diproduksi dan dapat digunakan dalam berbagai jenis industri juga. Jika memenuhi ketiga kriteria tersebut, maka invensi tersebut dapat dipatenkan. Jangka waktu perlindungannya, paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Itu untuk paten biasa, dan paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak penerimaan permohonan paten sederhana. Nah, caranya juga hampir mirip pendaftarannya dengan hak kekayaan intelektual lainnya, yaitu pertama mengajukan permohonan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau JKI secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan. Dan setelah itu wajib melampirkan surat kuasa khusus jika permohonan dilakukan oleh kuasa, surat pengalihan hak apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan inventor, deskripsi permohonan paten. Setelah melakukan permohonan, juga permohonan dilampirkan oleh deskripsi permohonan paten yang dibuat dalam 2 lengkap yang mencakup penulisan deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf C dan D. Ditentukan sebagai berikut, setiap lembar kertas hanya salah satu mukanya yang boleh dipergunakan untuk penulisan dan gambar. Deskripsi, klaim, dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau yang sejenis dan terpisah, ukuran A4, berat minimum 80 gram, dengan batas berikut. Batas atas 2 cm, batas bawah 2 cm, kiri 2,5, batas kanan 2 cm. Kertas A4 tersebut harus berwarna putih, rata, tidak mengkilap, dan pemakaiannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah, kecuali dipergunakan untuk gambar. Kalau untuk deskripsi harus seperti itu, kalau gambar boleh miring atau landscape. Yang ketujuh, setiap lembar deskripsi, klaim, dan gambar diberi nomor urut angka Arab, yaitu seperti 1, 2, 3 biasa, bukan angka Romawi, pada bagian tengah atas, dan tidak pada batas bagaimana yang dimaksud pada butir 3 huruf B1. Lalu yang kedua adalah pada setiap 5 baris pengetikan, baris uraian dan klaim harus diberi nomor baris, dan setiap halaman baru merupakan permulaan awal nomor dan ditempatkan di sebelah kiri uraian atau klaim, serta tidak pada batas sebagaimana yang dimaksud dalam butir 3 huruf 3B3. Pengetikan juga harus dilakukan dengan menggunakan tinta toner warna hitam dengan ukuran spasi 1,5 dan huruf tegak berukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm. Tanda-tanda dengan garis rumus kimia dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan kalau misalnya di komputer tidak ada. Gambar harus menggunakan tinta Cina hitam pada kertas gambar putih ukuran A4 dengan berat minimum 100 gram yang tidak mengkilap, dengan batasan sebagai berikut. Batas atas 2,5, batas bawah 1 cm, batas kiri 2,5 cm, batas kanan 1,5 cm. Seluruh dokumen paten yang diajukan harus dalam lembar kertas utuh, tidak boleh dalam keadaan tersobek, terlipat, rusak, atau gambar yang ditempelkan. Dan keenam, setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar harus konsisten satu sama lain. Dan memang, walaupun prosesnya sama, paten memang lebih ribet atau lebih banyak kriterianya, karena mengandung sesuatu yang dapat digunakan sehari-hari, revolutionary untuk industri di Indonesia. Dan karena memang banyak hal yang harus dideskripsikan, memang seperti poin 3, yaitu harus ada penulisan klaim, deskripsi, abstrak, dan lain-lainnya, maka dari itu memang lebih banyak permintaannya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk seorang inventor memohon hak paten terhadap invensinya.
Berikut adalah alur permohonannya. Yang pertama, registrasi akun di paten.dgip.go.id. Yang kedua, pilih buat permohonan baru dan unggah data dukung yang dibutuhkan. Lalu isi seluruh formulir yang tersedia dan membayar kode billing paten yang sudah Anda pesan setelah Anda mengisi formulir. Setelah membayar kode billing, Anda setelah itu melakukan pembayaran dengan klik pemesanan kode billing substantifnya. Jika semua sudah selesai dan semua sudah merasa benar, klik selesai dan permohonannya akan diterima dan diproses oleh DJKI. Berikut adalah flowchart-nya setelah permohonan. Sama seperti yang lain-lainnya, jikalau ingin melihat lebih lanjut, bisa di-pause dulu videonya. Nah, untuk merangkum semua, jadi guna hak kekayaan intelektual tersebut untuk UMKM itu apa? Semuanya itu pada dasarnya untuk melindungi UMKM Anda, apapun bentuknya. Merek, contohnya. Merek bisa digunakan untuk melindungi hak tanda pengenal Anda, sehingga brand UMKM Anda, misalnya budidaya nila Anda, atau enggak pembuatan tempe Anda, dikenal oleh masyarakat dan tidak bisa diambil orang lain tanda tersebut kalau misalnya Anda menggunakan merek dan mendaftarkannya. Kedua, desain industri itu melindungi hak tanda pengenal Anda yang secara eksklusif atau intrinsik adalah khas barang Anda, karena desain industri berhubungan dengan bentuk, komposisi, warna, komposisi garis, konfigurasi bentuk, konfigurasi dari bentuk produk yang Anda buat. Yang ketiga, hak cipta. Hak cipta itu melindungi hak-hak Anda jika UMKM Anda berada di sektor kreatif dan membuat suatu ciptaan yang kreatif pada unsurnya. Yang keempat, paten. Paten melindungi hak-hak ekonomi dan hak-hak moral dan hak lainnya dari temuan atau invensi dari teknologi yang Anda temukan. Jika UMKM Anda bergerak dalam penemuan suatu teknologi baru, maka Anda bisa mengajukan paten tersebut dan melindungi hak Anda. Sekian untuk edukasi dan presentasi saya mengenai penggunaan hak kekayaan intelektual dan pentingnya hak kekayaan intelektual untuk UMKM, terlebih di Desa Sunyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Om Meskintama undur diri dan terima kasih.